Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 4, yang mana pada video ini kami akan membahas tentang teori konsumsi menurut Islam, yang mana pembahasan pertama akan dibacakan oleh saudara Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kevin Duyan, NIM C1A019176, ingin menjelaskan tentang bab pendahuluan pada materi kelompok kami tentang teori konsumsi dalam Islam. Seperti ini videonya. Selamat menyaksikan. Naluri manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan keinginannya. Dari kecil contohnya, saat baru lahir, manusia sudah menyatakan keinginan untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara, misalnya dengan menangis untuk menunjukkan bahwa seorang bayi lapar dan ingin meminum susu. Semakin besar dan akhirnya dewasa, keinginan dan kebutuhan seorang manusia akan terus meningkat dan mencapai puncaknya pada usia tertentu untuk seterusnya menurun hingga seorang meninggal dunia. Teori perilaku konsumen, consumer behavior, mempelajari bagaimana manusia memilih di antara berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya research yang dimilikinya. Teori perilaku konsumen rasional dalam paradigma ekonomi konvensional didasari pada prinsip-prinsip dasar utilitarianisme. Diprakarsai oleh Bentham yang mengatakan bahwa secara umum tidak seorang pun dapat mengetahui apa yang baik untuk kepentingan dirinya kecuali orang itu sendiri. Dengan demikian, pembatasan terhadap kebebasan individu, baik oleh individu lain maupun oleh penguasa, adalah kejahatan dan harus ada alasan kuat untuk melakukannya. Oleh pengikutnya John Stuart Mill dalam buku On Liberty yang terbit pada tahun 1859. Paham ini dipertajam dengan mengungkapkan konsep freedom of action sebagai pernyataan dari kebebasan dasar manusia. Menurut Mill, campur tangan negara di dalam masyarakat manapun harus diusahakan seminimum mungkin, dan campur tangan yang merintangi kemajuan manusia merupakan campur tangan terhadap kebebasan dasar manusia, dan karena itu harus dihentikan. Lebih jauh, Mill berpendapat bahwa setiap orang di dalam masyarakat harus bebas untuk mengejar kepentingannya dengan cara yang dipilihnya sendiri. Namun, kebebasan seseorang untuk bertindak itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Artinya, kebebasan untuk bertindak itu tidak boleh mendatangkan kerugian bagi orang lain. Dasar filosofis tersebut melatar belakangi analisa mengenai perilaku konsumen dalam teori ekonomi konvensional. Beberapa prinsip dasar dalam analisa perilaku konsumen adalah: 1. Kelangkaan dan terbatasnya pendapatan. Adanya kelangkaan dan terbatasnya pendapatan memaksa orang menentukan pilihan agar pengeluaran senantiasa berada di anggaran yang sudah ditetapkan. Meningkatkan konsumsi suatu barang atau jasa harus disertai dengan pengurangan konsumsi pada barang atau jasa yang lain. Konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. Jika dua barang diberi manfaat yang sama, konsumen akan memilih yang biayanya lebih kecil. Di sisi lain, bila untuk memperoleh dua jenis barang dibutuhkan biaya yang sama, maka konsumen akan memilih barang yang memberi manfaat lebih besar. Ketiga, tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat. Saat membeli satu barang, bisa jadi manfaat yang diperoleh tidak sesuai dengan harga yang harus dibayarkan. Keempat, setiap barang dapat disubstitusi dengan barang lain. Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh kepuasan dengan berbagai cara. Kelima, konsumen tunduk kepada hukum berkurangnya tambahan kepuasan atau the law of diminishing marginal utility, yang berarti semakin banyak jumlah barang dikonsumsi, semakin kecil tumbuh tambahan kepuasan yang dihasilkan. Jika untuk setiap tambahan barang diperlukan biaya sebesar harga barang tersebut atau sama dengan P, maka konsumen akan berhenti membeli barang tersebut. Manakala tambahan manfaat yang diperoleh atau sama dengan MU sama besar dengan tambahan biaya yang harus dikeluarkan, maka jumlah konsumsi yang optimal adalah jumlah di mana MU sama dengan P. Teori perilaku konsumen yang dibangun berdasarkan syariah Islam memiliki perbedaan yang mendasar dengan teori konvensional. Perbedaan ini menyangkut nilai dasar yang menjadi fondasi teori, motif, dan tujuan konsumsi, hingga teknik pilihan dan alokasi anggaran untuk berkonsumsi.
Ada 3 nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat Muslim. Di antaranya adalah yang pertama, keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Prinsip ini mengarah seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia, mengutamakan konsumsi untuk ibadah daripada konsumsi duniawi. Konsumsi ibadah merupakan future of consumption, sedangkan konsumsi duniawi adalah present of consumption. Yang kedua, konsep sukses dalam kehidupan seorang Muslim diukur dengan moral agama Islam dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas, semakin tinggi pula kesuksesan yang telah dicapai. Kebijakan kebenaran dan ketakwaan kepada Allah merupakan kunci moralitas Islam. Kebajikan dan kebenaran dapat dicapai dengan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan dan menjauhkan diri dari kejahatan. Ketiga, kedudukan harta merupakan anugerah Allah dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk, sehingga harus dijauhi secara berlebihan. Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar. Seperti yang tertuang pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 265. الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Demikianlah teori penjelasan dari saya tentang bab pendahuluan pada teori konsumsi dalam Islam. Saya kembalikan pada moderator. B. Kepuasan konsumen Muslim. Konsumsi merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia karena untuk bisa bertahan hidup, manusia harus makan untuk hidup. Manusia memerlukan pakaian untuk melindungi tubuhnya dari berbagai macam perubahan suhu, mempunyai rumah untuk berteduh, berkumpul dengan keluarga, berlindung dari hal yang mengganggu dirinya, dan juga kebutuhan lainnya yang melengkapi atau faktor pendukung memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut Islam sendiri, konsumsi ialah suatu aktivitas ekonomi yang memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan ibadah dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mendapatkan kemaslahatan dunia akhirat. Ada rasionalitas konsumsi pada teori mikroekonomi konvensional dikembangkan berdasarkan 3 asumsi-asumsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang yang rasional akan memilih barang yang disenangi karena barang yang lebih diminati menyuguhkan kepuasan yang lebih besar dari barang yang kurang diminati. Yang kedua, menguasai barang lebih banyak lebih baik daripada barang yang lebih sedikit. Lalu yang ketiga, orang akan memperoleh kepuasan maksimum apabila seluruh uangnya atau pendapatannya telah habis dibelanjakan. Jadi, dari asumsi tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam mengkonsumsi suatu barang, konsumen akan mencari titik kepuasan secara rasional. Lalu, untuk mencari titik kepuasan tersebut dapat diukur dengan pendekatan utility yang menggunakan satuan util guna, yang mana rumusnya dapat dilihat pada gambar. U sama dengan U dalam kurung X1, X2, X3 sampai dengan Xn, di mana U adalah utilitas dan X jumlah setiap barang yang dikonsumsi. Di saat mengkonsumsi suatu barang, seorang akan mendapatkan kepuasan, baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung.
Misalnya kita menonton film favorit di bioskop. Secara langsung kita akan puas melihatnya, mendapatkan laba dalam bisnis karena secara tidak langsung seorang pebisnis dapat menambahkan modal dari laba tersebut. Jadi kita mendapatkan nilai utility atau nilai gunanya secara langsung, sedangkan para pebisnis mendapatkan nilai gunanya secara tidak langsung dengan menambahkan modal dari laba-laba yang didapatkannya. Menurut teori mikroekonomi konvensional, asumsi-asumsi tersebut ada 4. Yang pertama, tingkat utilitas total atau nilai guna total yang dicapai oleh seorang konsumen merupakan fungsi dari kuantitas berbagai macam barang yang dikonsumsi. Yang kedua, konsumen akan membeli barang yang akan menghasilkan Lebih jelasnya, kita membuat pemisalan. Misalnya, seorang muslim mengkonsumsi sate dan juga tongseng. Ia mempunyai kebebasan untuk menentukan kombinasi makanan yang ia konsumsi, yang mana dia memiliki 5 pilihan kombinasi dari kedua makanan tersebut, di mana dapat dilihat dari tabel ada kombinasi A sampai dengan E. Kombinasi yang pertama, tongseng 1 piring, sate 20 tusuk. Kombinasi kedua atau B, tongseng 2 piring, sate 15. Kombinasi yang ketiga, tongseng 3 piring dan sate 12 tusuk. Kombinasi yang B atau 4, tongseng 4 piring, sate 10 tusuk. Dan kombinasi terakhir, tongseng 5 piring dan juga sate 6 tusuk. Lalu mari kita lihat kurva indiferensinya, di mana sumbu tegak atau sumbu Y itu sama dengan sate, dan sumbu yang horizontal atau X itu sama dengan tongseng, berapa jumlah tongsengnya. Dilihat dari kurva tersebut, jumlah utility dari kombinasi barang-barang tersebut hampir sama. Jadi, walaupun kombinasi dari kedua barang tersebut atau kedua makanan tersebut berbeda, namun kepuasan yang dihasilkannya tetaplah sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Sandi. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan menjelaskan tentang rasionalitas konsumen Islam. Ini. Baiklah, saya akan menjelaskan rasionalitas konsumen. Seseorang dapat dikatakan konsumen yang rasional apabila dia mampu memaksimumkan fungsi utilitas dengan pendapatannya pada saat jangka waktu tertentu. Berbicara tentang utilitas, apakah kalian sudah tahu dengan apa itu utilitas? Utilitas yaitu tentang nilai guna, bagaimana kita membuat sesuatu menjadi berguna atau menambahkan nilai gunanya menjadi lebih baik. Dan rasionalitas dalam mengkonsumsi tersebut juga diajarkan dalam ajaran Islam, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 27, yaitu innal mubajirina syayyatini wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang mana di dalam ayat ini jelas sekali terjemahannya, sesungguhnya pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar pada Tuhannya. Tentu kita sebagai umat Islam tidak mau bersaudara atau memiliki saudara atau setara dengan setan.
Maka dari itu, dalam rasionalitas mengkonsumsi dalam Islam, kita tidak boleh melakukan satu pemborosan, melainkan harus pas, harus sesuai dan tidak berlebihan. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan mengenai materi fungsi konsumsi dalam Islam, yaitu fungsi dan peningkatan utilitas. Dalam membangun economic function, ada 3 aksioma yang digunakan. Yang pertama adalah completeness, yaitu setiap individu selalu mampu untuk menentukan keadaan mana yang paling disukainya. A lebih disukai daripada B lebih disukai daripada A, atau A dan B sama-sama menariknya. Yang kedua adalah transitivity. Transitivity adalah sebuah aksioma untuk memastikan konsistensi dalam diri individu dalam mengambil keputusan. Contohnya, individu mengatakan A lebih baik daripada B lebih baik daripada C, yang sama halnya bahwa A lebih baik daripada C. Yang ketiga adalah continuity, di mana jika individu mengatakan A lebih baik daripada B, maka keadaan yang mendekati dengan A pasti akan lebih baik daripada B. Nah, jadi 3 asumsi inilah yang diterjemahkan menjadi kurva indifferent atau indifferent kurva. Kurva indifferent adalah kurva yang menggambarkan gabungan 2 barang yang memberikan kepuasan sama besar. Semakin tinggi kurva indifferent, maka semakin banyak barang yang dikonsumsi, sehingga semakin tinggi kepuasan konsumen. Misalnya mengkonsumsi 2 tusuk sate lebih besar kepuasannya dibandingkan 1 tusuk sate. Hal ini menunjukkan bahwa orang tidak puas dalam mengkonsumsi hanya pada satu barang, melainkan dia akan puas jika mengkonsumsi barang dalam jumlah yang lebih banyak. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Optimal solution. Sesuai dengan asumsi rasionalitas, maka konsumsi seorang muslim akan selalu bertindak rasional. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan dari seorang konsumen senantiasa didasarkan pada perbandingan antar berbagai preferensi, peluang, dan manfaat serta mudarat yang ada. Konsumen yang rasional selalu berusaha menggapai preferensi tertinggi dari segenap peluang dan manfaat yang tersedia. Konsumen rasional berarti konsumen yang memilih satu kombinasi komoditas yang akan memberikan tingkat utilitas paling besar. Untuk mencapai tingkat optimalisasi konsumen, seorang konsumen dibatasi oleh garis anggaran dari pendapatannya atau berbagai komoditas yang dapat dibelinya. Secara matematis, optimalisasi konsumen dapat diformulasikan sebagai berikut, yaitu utilitas marginal X per utilitas marginal Y sama dengan harga X per harga Y, atau lebih disingkatnya dengan MUX per MUY sama dengan PX per PY. Dengan demikian, kepuasan maksimum seorang konsumen terjadi pada titik di mana terjadi persinggungan antara kurva indifferent dengan budget line. Konsumen akan memaksimalkan pilihannya dengan 2 cara, yaitu cara pertama, memaksimalisasikan utility function pada budget line tertentu, seperti pada tabel berikut ini. Berdasarkan tabel tersebut, pengeluaran total yaitu $70, maka kombinasi barang C lebih baik daripada kombinasi barang A dan B. Kombinasi A lebih baik daripada B karena A mengkonsumsi barang Y yang lebih banyak dari B. Kedua, yaitu meminimalkan budget line pada utility function tertentu. Kita bisa melihat tabel berikut ini di mana kombinasi barang P memiliki jumlah barang yang dikonsumsi X sebesar 50 dan jumlah barang yang dikonsumsi Y sebesar 20, pengeluaran total sebesar $70. Dan kombinasi barang Q memiliki jumlah barang yang dikonsumsi X sebesar 50 dan jumlah barang yang dikonsumsi Y
sebesar 20, pengeluaran total sebesar $60. Untuk mengkonsumsi 50X dan 20Y dibutuhkan uang sebesar $60. Oleh karena itu, kombinasi Q lebih baik daripada kombinasi B. Karena untuk memperoleh P, ia harus membayar lebih mahal pada jumlah yang sama. Itu saja pembahasan materi tentang teori konsumsi menurut Islam. Mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini masih banyak kesalahan. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.